Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami datang memuji menyembah Engkau, membawa pujian kami yang terbaik kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Tuhan seperti Engkau yang sungguh baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, Kau baik Tuhan, Kau sangat baik di hidup kami. Tak terukur kasih setiamu bagi kami, Tuhan. Kami mau datang memuji menyembah Engkau. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
dapat membalas segala kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selain kami datang tersungkur di kaki-Mu memuji menyembah Engkau Tuhan, menaikkan pujian yang lahir dari hati yang tulus, karena kami benar-benar mengasihi Engkau dan kami mengakui betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kami. Kasih setia-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu selalu ada bersama dengan kami. Bahkan sampai hari ini kami ada, ini membuktikan Tuhan kami sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti.
setia melayani, mengasihiku. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya, Kaulah Tuhan yang berjanji
Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah dan rencana-Mu dalam hidup kami, dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah terbatas di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, ini bukti penyertaan Tuhan yang ajaib. Ini bukti Immanuel, Tuhan yang menyertai setiap kami, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih buat setiap pertolongan Tuhan kepada kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan Tuhan doa kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa di mana kami ditempatkan Tuhan. Tuhan berkati Indonesia Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan. Tuhan Kau yang berkata Tuhan bahwa setiap jengkal tanah di mana kami injak akan jadi milik kami. Kami mau rebut bangsa ini buat kemuliaan nama Tuhan. Biar dari bangsa ini ada lawatan terjadi. Dari bangsa ini ada banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus berkati pemerintahan bangsa ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati presiden, wakil presiden, setiap jajaran menteri yang ada. Mereka yang duduk di MPR, DPR, berkati Tuhan setiap mereka Tuhan. Setiap orang-orang yang dipilih menjadi pemimpin buat bangsa ini. Kami berdoa roh takut akan Tuhan tinggal atas mereka. Biar setiap keputusan demi keputusan yang mereka buat Tuhan, hanya kehendak Tuhan saja yang boleh jadi atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan ada destiny Tuhan yang besar atas bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa ini penuh dengan damai sejahtera. Bangsa ini penuh dengan kemakmuran. Bangsa ini disertai Tuhan. Bangsa ini berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Gereja Efrata di mana kami ada Tuhan, bernaung di dalamnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pertumbuhan dan pertambahan di dalam nama Yesus. Setiap jiwa yang ada di gereja ini Tuhan akan mengalami Tuhan secara pribadi, mengenal dan berjumpa dengan Kristus secara pribadi di dalam nama Yesus Tuhan. Ada pertumbuhan rohani yang luar biasa dan ada pertambahan jiwa yang besar atas gereja ini Tuhan. Kalau gereja ini berdiri sampai hari ini, semua karena ketetapan Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Jangan pernah undur Tuhan. Jangan pernah ambil roh-Mu dari gereja ini. Biar setiap lawatan terjadi atas gereja ini Tuhan. Biar setiap ibadah yang diselenggarakan, setiap pujian penyembahan yang dinaikkan dari tempat ini Tuhan, semua memuliakan nama Tuhan dan membuat jembatan untuk orang-orang berjumpa dengan Tuhan. Ada pemulihan terjadi, ada kemenangan terjadi, ada jawaban yang didapatkan oleh setiap mereka yang sedang berseru-seru di gereja ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Handoyolim bersama Ibu Yemima. Tuhan sertai hidupnya Tuhan. Tuhan terus pegang kendali atas keluarganya di dalam nama Yesus Tuhan. Biar setiap yang dari Tuhan saja yang terus terjadi di dalam hidupnya, dan beliau memimpin dengan takut dan gentar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berkati juga Gembala Penasihat kami, Ibu Pendeta Travena Karunia Jaya. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, dan kemurahan di umurnya yang luar biasa. Biar kepekaan terus Tuhan tambahkan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun kami berada pagi hari ini. Biar setiap pergumulan, persoalan kami hadapi bersama dengan Tuhan. Setiap roh ketakutan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak khawatir, kami tidak gentar, karena kami tahu ada Tuhan yang bersama dengan kami. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ada Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Dan kami akan jadi jemaat-jemaat Tuhan yang di atas rata-rata. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Sebentar kami mendengar firman Tuhan. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman. Dan kami siapkan hati kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu ditaburkan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kembali kita hadir di saat teduh pemuritan. Senang sekali kita bisa merayakan Natal bersama dengan keluarga. Dimanapun Bapak Ibu berada bersama dengan keluarga, saya ucapkan selamat menikmati indahnya kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga. Saya juga ingin ucapkan selamat Natal bagi kita semua. Biarlah berkat Tuhan selalu ada menyertai kita di sepanjang waktu bersama dengan keluarga. Tidak lupa saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk sharing firman pagi hari ini. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, biar setiap kita terus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, dalam kasih Tuhan ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karenanya judul sharing firman pagi hari ini adalah mujizat dalam kasih Tuhan. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan pasti mau kerjakan dalam kehidupan kita saat kita berjumpa dengannya, saat kita mengalami kasih-Nya. Tuhan ingin hidup kita terus bertumbuh makin kuat dari hari ke hari. Saya akan mulai dengan pembacaan ayat firman Tuhan di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat firman Tuhan ini kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama, bahwa mengasihi itu pilihan, mengasihi itu keputusan. Allah memutuskan untuk datang ke dunia ini, tunjukkan betapa besarnya kasih-Nya kepada kita. Kalau kita punya sesuatu yang berharga, ya kita akan menjaga, merawatnya. Kita akan simpan dengan baik-baik, ya. Kita nggak akan tukar apa yang kita punya dengan sesuatu yang nilainya lebih rendah. Kita akan selalu jaga, kita ingin selalu merawatnya, ya. Bahkan sosial media kita pasti dipenuhi dengan banyak foto-foto barang berharga kita. Ya, mungkin itu mobil antik kita, ya. Atau mungkin yang kita sayangi adalah binatang. Maka di sosial media yang kita punya pasti banyak foto-foto saat-saat kita bersama dengan binatang yang kita sayangi. Mungkin itu anjing pudel kita, mungkin itu burung kenari, atau burung murai, ya, yang selalu kita rawat, ya. Kita selalu bercengkrama dengan binatang kesayangan kita. Kalau itu adalah keluarga, maka di sosial media kita akan banyak foto-foto kita bersama dengan keluarga. Kita akan jaga baik-baik orang-orang yang kita sayangi ataupun benda-benda berharga yang kita punya. Kita nggak akan tukar
barang kita dengan yang nilainya lebih rendah. Ya, kalau kita ini kolektor barang antik, ya, ada orang yang dia punya barang antik, ya, lalu karena yang minat itu banyak, ya, tiap kali orang lewat depan rumahnya lihat barang antik yang dia punya, wah, ini kok mobil Mercy-nya klasik ya, antik ini. Ya, karena kolektor, dia akan coba nego berapa harganya. Ya. Sampai pernah beberapa kali dengan orang yang berbeda menanyakan, "Pak, mobilnya dijual enggak? Harganya berapa? Biar saya beli." Yang mungkin kalau ditafsir, ya, karena itu kan mobil dengan tahun pembuatan yang sudah lama, ya, sekitar 1900 sekian lah, ya. Tapi karena barangnya antik, ya, harganya jadi mahal. Ya, sebetulnya kalau dibandingkan dengan mobil-mobil sekarang, harganya lebih mahal dari mobil sekarang. Tapi karena ini barang antik, ya, Mercy klasik, ya, nggak dijual, orang bisa nawar dengan harga yang tinggi. "Pak, kalau dijual dengan harga 250 saya mau beli." Wah, seharga mobil baru, ya. Tapi karena ini mobil punya nilai sejarah bagi si pemilik, ya, maka mobil ini nggak dijual. Barangnya langka dan memang punya kenangan bagi si pemilik. Tapi bagi kolektor yang melihat, wah, ini barang mahal harganya. Bagi mereka yang punya duit, mahal bukan jadi masalah. Karena memang ini punya nilai sendiri bagi kolektor. Tentu juga bagi si pemilik mobil ini. Nah, kalau itu sesuatu yang bernilai, ya, maka si pemilik ini memilih untuk tidak menjualnya walaupun orang-orang menawarnya dengan harga yang tinggi. Ya, karena dia mencintai barang miliknya, sekalipun ditawar dengan harga yang tinggi, dia nggak lepas. Itulah kekuatan dari cinta. Ya, walaupun barangnya sudah usang, ya, tapi karena punya nilai sejarah yang berharga bagi si pemiliknya, maka dia memilih untuk merawat dan menjaganya. Nah, itulah cinta, Bapak Ibu Saudara. Cinta itu pilihan. Ya, orang mungkin akan bilang, "Wah, sayang dong 250 juta nggak dilepas, sayang kalau 300 juta nggak dilepas, kan bisa dapat mobil baru." Tapi itulah cinta. Orang itu memutuskan untuk mengasihi, merawatnya, maka dia nggak akan berikan itu ke orang lain. Nah, demikian dengan kasih Tuhan kepada kita. Ia memilih untuk datang ke dunia, gantikan kita supaya kita yang berdosa ini diselamatkan. Siapa kita, Bapak Ibu Saudara? Orang yang berdosa, orang yang tidak berharga, orang yang tidak ada nilainya. Tetapi Tuhan memilih untuk datang ke dunia ini supaya kita yang berdosa diselamatkan. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan Tuhan yang adalah Allah, hidup kita ini gak sebanding. Kita ini orang yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, tapi Allah mau datang ke kita dan tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita bersyukur di momen Natal ini, kita kembali diingatkan bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar bagi kita. Gak ada orang yang dengan berbuat baik dia bisa selamatkan dirinya dari hukuman dosa. Kita ini berbuat baik karena ada kasih Tuhan dalam hidup kita.
Gak ada satupun orang di dunia ini yang mampu untuk selamatkan dirinya dari hukuman dosa dengan segala kebaikan yang ia bisa lakukan. Kita berbuat baik bukan untuk supaya kita bisa menebus diri kita sendiri dari dosa. Justru karena kita sudah ditebus oleh kasih-Nya yang begitu besar, maka kita mampu untuk berbuat baik. Kita mampu untuk mengasihi. Indahnya kasih Tuhan buat hidup kita. Sekalipun kita ini orang berdosa, orang yang tidak ada artinya, tapi Ia memilih untuk mengasihi kita, memilih untuk menebus kita. Ia memilih untuk tinggalkan kerajaan surga dan ada di dunia ini, ikut menderita bagi kita, supaya kita dibebaskan dari kutuk, supaya kita ditebus dari dosa. Betapa indahnya hidup ini kalau kita sadar bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini dikasihi Tuhan, kita ini disayanginya. Dia gak pernah pilih-pilih siapa orang yang akan dikasihinya. Dia mengasihi kita semua, orang yang berdosa. Bukan karena ada orang baik di dunia ini maka Tuhan turun ke dunia. Justru karena Ia tahu kita ini semua orang berdosa. Dan kita ini seperti jalan dengan antrian yang panjang menuju pintu gerbang maut. Tuhan memilih datang untuk menutup pintu gerbang maut itu dan menyelamatkan kita, merampas kita dari tangan musuhnya, hingga kita tidak lagi hidup di dalam dosa, dibebaskan dari dosa dan diampuni semua pelanggaran kita, supaya kita selamat dari hukuman dosa. Wow, besar sekali kasih Tuhan buat hidup kita. Bersyukur karena kita dikasihi Tuhan. Ia tukar nyawanya demi kita semua, supaya kita terhubung dengannya, dekat dengannya. Tuhanlah yang datang kepada kita untuk dekat dengan kita. Kita gak bisa dekat dengan Tuhan hanya mengandalkan kebaikan. Tuhanlah yang harus datang ke dunia untuk dekat kepada kita dan menuntun kita. Kasih itu gak hanya sekedar ditunjukkan lewat kata-kata atau sebuah puisi, tapi dalam kasih selalu ada tindakan nyata. Ya, Tuhan datang ke dunia ini. Itulah bukti bahwa Ia sungguh-sungguh mengasihi kita. Kalau Dia hanya berkata mengasihi, tapi Ia tidak datang ke dunia dan mati buat kita, maka itu bukanlah kasih. Karena dalam kasih selalu ada tindakan nyata. Maka itu Allah datang ke dunia ini jadi rupa sebagai manusia, supaya kita merasakan ada hubungan yang dekat dengannya. Dan Allah mau terima kita untuk kita diubahkan, untuk kita terus dibaharui hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam mengasihi selalu ada tindakan. Dengan keluarga pun juga demikian. Mari belajar selama kita liburan ini dan sedang bersama dengan keluarga, salinglah mendahului untuk melayani satu sama lain. Tunjukkan kepada keluarga kita bahwa Tuhan ada di hidup kita dan mengubahkan kita menjadi pribadi yang dari hari ke hari semakin baik. Dulu mungkin orang berkata tentang Anda, wah,
Dia ini dulu orangnya malas, susah kalau diajak untuk bersih-bersih rumah. Ya, sekarang kalau Bapak Ibu ada di kampung halaman, ya bangun pagi-pagi, ya ikut saat teduh pemuritan. Setelah itu Bapak Ibu bisa lakukan aktivitas yang menjadi berkat bagi keluarga. Mungkin bersih-bersih halaman depan rumah, bersihkan kamar tempat Bapak Ibu tidur. Ya, mungkin dulu orang berkata, wah, dia ini orangnya dingin, ya, wah, jarang ngobrol, jarang komunikasi. Ini waktu yang tepat saat Bapak Ibu ada di tengah-tengah keluarga. Sediakan waktu bersama dengan mereka. Kalau di rumah, ya kita asik main HP, terus ketika bersama dengan keluarga, kita masih juga asik dengan game yang ada di HP kita. Ya, kita masih asik dengan HP kita. Wah, kita belum sungguh-sungguh menunjukkan arti dari kasih kepada keluarga kita. Karena dalam kasih selalu ada tindakan. Ya, ambil komitmen untuk berbuat sesuatu yang memberkati keluarga kita, memberkati orang-orang dekat kita. Ya, kalau Anda istri, wah, coba sekali-kali di saat-saat liburan ini, ya, buatkan minuman kesukaan suami Anda. Kalau dulu-dulu mungkin suami bikin kopi sendiri, wah, kali ini karena liburan bersama dengan keluarga, dahului suami Anda sebelum suami Anda buat kopi. Suguhkan kopi yang panas, wah, dengan makanan ringan di sampingnya. Wah, itu jadi momen yang indah, saling menunjukkan kasih satu sama lain. Demikian juga dengan suami, kalau bangun tidur biasanya bangun lalu tinggalkan istri. Kali ini di musim liburan ini, sebelum bangun tidur, coba cium istri Anda dan katakan kepada istri Anda, I love you. Atau mungkin katakan kepadanya, terima kasih sudah menjadi istri yang selalu sayang. Terima aku dengan apa adanya aku. Terima kasih sudah jadi mama yang merawat anak-anak. Mari saling mendahului dalam berbuat sesuatu yang baik, karena kasih selalu disertai dengan tindakan. Nah, selanjutnya kita lihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ia datang kepada kita untuk terhubung dengan kita, supaya hidup kita tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kasih selalu ada tujuannya, Bapak Ibu. Ya, kalau ada orang lewat depan rumah kita dan mereka adalah peminta-minta, ya, bisa saja kita ambil uang, ya, lalu berikan ke peminta-minta itu. Tapi kan setelah itu kita nggak ada lagi hubungan dengan mereka. Kita kasih uang, sebetulnya tujuannya karena supaya mereka cepat-cepat pergi meninggalkan rumah kita. Kalau lama-lama ada di depan rumah kita, bisa bahaya. Awalnya cuma nyanyi-nyanyi doang, ya kan? Lama-kelamaan matanya lihat sana kemari. Wah, mulai lihat-lihat barang apa yang ada di rumah kita. Lalu mulai lagi berpikir selanjutnya, barang apa yang bisa diambil dari rumah kita. Lama-kelamaan ada barang kita yang hilang. Karena kita nggak ingin itu, maka kita akan cepat-cepat berikan orang itu uang, dengan tujuan supaya orang itu segera pergi tinggalkan rumah kita. Kasih selalu ada tujuan. Apa tujuan Anda mengasihi?
Apakah untuk kepentingan Anda sendiri atau untuk kepentingan orang lain? Kalau kita mengasihi selalu harus ada tujuannya. Allah datang ke dunia ini, tunjukkan kasih-Nya dengan tujuan supaya hidup kita tidak binasa. Binasa bukan hanya binasa rohani kita, tapi juga jangan sampai jiwa kita binasa. Hidup kita ini mudah sekali ada dalam kekhawatiran, ketakutan. Dan ketika kekhawatiran dan ketakutan menguasai hidup kita, kita jadi kehilangan damai sejahtera. Tuhan gak mau jiwa kita binasa karena persoalan dan masalah dalam hidup ini. Karenanya Ia adalah Immanuel, Allah yang selalu ingin berjalan bersama dengan kita, menuntun kita supaya jiwa kita tidak binasa, supaya hidup kita tidak dikuasai oleh rasa khawatir. Nah, dalam ayat firman Tuhan di Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jalan untuk kita bebas dari rasa khawatir adalah kita mesti harus punya hubungan dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan gak datang ke dunia ini, pulihkan hubungan kita. Kepada siapa kita harus berseru saat kekhawatiran itu menimpa kita? Tuhan tahu bahwa hidup kita mudah sekali dikhawatirkan dengan keadaan dunia ini. Dan ketika kekhawatiran itu menimpa hidup kita, kita mulai mengalami ketakutan. Kita mulai gelisah, kita kehilangan damai sejahtera. Ada beberapa orang yang saya kenal dan dia katakan kepada saya, ternyata ketika dia sakit, periksa ke dokter, mereka didiagnosa mengalami anxiety. Ada rasa cemas yang berlebihan, dan itu membuat mereka susah tidur dan terus dihantui dengan ketakutan. Dan menarik, di terjemahan bahasa Inggris dari Filipi 4 ayat yang ke-6 ini dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Dalam terjemahan American Standard dikatakan, in nothing be anxious, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. Dalam bahasa Inggris dikatakan in nothing be anxious. Itu sama dengan anxiety. Nah, dalam terjemahan asli punya arti orang itu kalau udah cemas, pikirannya itu terbagi kemana-mana. Mudah sekali terbagi kemana-mana. Contoh nih Bapak Ibu Saudara, ya kalau ini anak muda ya, waktu masih single, dia berharap dia bisa punya pasangan. Nanti kalau sudah dapat pasangan, dia mikir lagi yang lain. Bisa nggak ya hubungan ini tahan sampai ke pernikahan? Bener nggak ya dia jodoh yang Tuhan kasih buat aku? Sebelum sampai sana, udah lagi muncul pikiran yang lain. Wah, aku belum punya pekerjaan tetap. Gimana ya bisa dapat penghasilan tetap? Karena kan aku harus nabung, ngumpulin uang, dan aku akan menikah dengan pasangan yang sekarang ini. Terus belum selesai sampai di situ, kita masih berpikir lagi, orang tuanya setuju nggak ya? Gimana dengan keluarga saya? Besok kalau sudah menikah, bisa nggak ya kita punya buah hati? Bisa nggak ya kita punya rumah sendiri? Belum berhenti sampai di situ, kemana-mana kayaknya kalau naik motor enak, tapi kalau hujan kehujanan, panas kepanasan. Nanti gimana dengan anak-anak? Bisa nggak ya kita beli kendaraan roda 4? Selalu pikiran kita itu tak henti-hentinya bercabang kemana-mana, terbagi kemana-mana. Dan Tuhan memberikan solusi kepada kita saat ada kekhawatiran terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau kita kembali fokus kepada Tuhan.
Kita mesti harus pandang kepada Tuhan. Karena pemazmur berkata demikian. Dalam Mazmur 55 ayat 22 atau 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Selama ada Tuhan dalam hidup kita, dan kita mau pandang Tuhan selalu dalam segala situasi di kehidupan ini, maka hidup kita tidak akan pernah dihimpit oleh kekhawatiran. Makanya Ia perlu datang ke dunia ini untuk supaya jiwa kita tidak binasa, jiwa kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kita merdeka dari dosa, tapi kita juga merdeka dari ketakutan. Tuhan hadir buat kita supaya kita menang menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini. Selama kita mau fokus dan pandang Tuhan, maka pikiran kita gak akan bercabang kemana-mana. Tuhan akan jamin kita. Gak perlu kita dahului Tuhan dengan cara berpikir kita yang seringkali bisa salah. Boleh kita merencanakan sesuatu, tapi kitab Mazmur berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, serahkan semua rancanganmu kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membuat apa yang kau rancangkan jadi. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita. Nah, sebentar Bapak Ibu, kita akan sedikit bermain di sini. Saya akan tampilkan sebuah gambar ini, dan lihat di sini ada gambar salib. Nah, di tengah itu ada titik putih, ya. Di tengah-tengah salib itu ada titik putih. Saya minta waktunya mungkin kurang lebih 15 detik lah ya. 15 detik, ya. Bapak Ibu mesti harus fokus ke titik tengah itu, ke titik yang berwarna putih, ya. Di tengah-tengah salib itu ada titik putihnya, ya. Pandang titik putihnya itu, tunggu aba-aba saya ya Bapak Ibu ya. Pandang titik putih yang ada di tengah selama 15 detik, ya. Jangan ke distract dengan apapun, ya. Lihat titik putih yang ada di tengah-tengah salib. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, lihat titik putih yang ada di tengah. Jangan lihat kemana-mana, jangan ke distract. Ya, lihat titik putih yang ada di tengah. Ya, untuk saat ini biarkan orang lalu lalang, ya. Biarkan orang yang sedang ajak bicara, oke. Tetap fokus pada titik putih yang ada di tengah. Baik, kalau sudah, pejamkan mata Bapak Ibu, lalu lihat, entah itu mungkin ke dinding, ke tempat-tempat lain. Apa yang Bapak Ibu lihat? Adakah bayangan salib di sana? Ketika Anda tutup mata, buka mata, apakah Anda melihat ada bayangan salib di sana? Ya, Anda melihat ada bayangan salib di sana. Walaupun mungkin dindingnya putih bersih gitu ya, tapi begitu Anda buka mata, Anda akan lihat bayangan salib di sana. Minta tolong bisa dikembalikan slide-nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari permainan ini kita belajar. Saat kita mau selalu pandang Tuhan dalam hidup ini, maka saat kita ada di tengah keluarga, kita ingat Tuhan. Saat kita ada di pekerjaan, kita ingat Tuhan. Dan selalu apa yang kita lakukan dalam hidup ini, entah itu di keluarga, pelayanan, atau pekerjaan, Tuhan hadir buat kita, menuntun kita, memberi kita hikmat, hingga kita tidak perlu khawatir akan apapun dalam hidup ini. Dalam setiap masalah yang terjadi, selalu ada jalan keluar, karena Tuhan bersama dengan kita. Kalau kita mau fokus pandang Tuhan, Dia sudah datang ke dunia ini, buktikan kasih-Nya kepada kita, dan tuntun kita supaya kita tidak binasa. Bukan hanya roh kita, tapi jiwa kita. Maka dalam setiap keadaan, segala situasi, Tuhan selalu mau hadir dan siap menolong kita. Indahnya Natal ketika kita sadar bahwa selalu ada mujizat dalam kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Mari izinkan Tuhan ada dalam hidup kita. Izinkan Tuhan selalu intervensi dalam hidup kita. Dia mau terhubung dengan kita. Mari bawa hati kita, sama-sama katakan,
seperti palungan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur. Biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari buka hati kita sama-sama, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang indah kami boleh ada di hadirat-Mu, menyembah dan menaikkan doa kami dan mendengar kebenaran-Mu. Kiranya di hari-hari perayaan Natal ini kami semakin dekat dengan Tuhan, makin cinta Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan, juga khususnya Pak Estu yang siaran firman, pakai untuk kemuliaan makin dahsyat. Kami berdoa buat besok ibadah hari Minggu, Tuhan melawat ibadah pagi, siang dan sore, hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu. Semua yang bertugas diurapi, semua pelayan Tuhan disertai, semua jemaat yang hadir akan merasakan kebaikan Tuhan dan akan mengalami jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hidup kami semuanya. Kami masuki hari ini dengan sukacita, hadirat-Mu memulihkan kami semua. Dalam nama Yesus, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.